Selamat pagi, perkenalkan nama saya KJ Deborah dengan NPM 6019210052. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul Peran Self-Regulation terhadap Problematic Online Game Use pada dewasa awal pemain game online Mobile Legends Bang Bang. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maupun komunikasi, salah satunya ialah game online. Game online kini semakin beragam, bahkan dapat dimainkan di smartphone dengan teknologi canggih yang terintegrasi yaitu Android dan iOS. Game online merupakan permainan yang dapat dimainkan oleh banyak pemain dan alat yang digunakan para pemainnya terhubung melalui suatu jaringan. Jaringan yang digunakan adalah jaringan internet. Game online memiliki kualitas yang sederhana hingga grafik kompleks dan dunia virtual dipenuhi banyak pemain secara bersamaan. Dalam penelitian dini pada tahun 2022 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara ketiga dengan konsumen game online terbesar di dunia. Bahkan, menurut data yang sama, sebanyak 94,5% pengguna internet di Indonesia suka memainkan game online per Januari 2022. Salah satu game online terpopuler di Indonesia adalah Mobile Legends Bang Bang. Hal ini sesuai dengan survei yang telah dilakukan oleh Anur pada tahun 2023 menemukan bahwa sebanyak 67% orang memainkan game online Mobile Legends Bang Bang. Mayoritas responden yang memainkan game online ini yakni sebanyak 60% berusia kurang dari 35 tahun. Game online dapat menggantikan interaksi sosial antar seseorang tanpa harus bertemu. Penelitian dalam Savitri pada tahun 2020 menyatakan bahwa game online dapat menggantikan interaksi sosial dalam dunia maya, bahkan hal ini akan memungkinkan pengguna game online dapat melarikan diri dari kehidupan nyata. Hal ini tentunya memiliki banyak aspek yang bersifat negatif ketika seseorang bermain game online. Game online memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif maupun positif. Dampak positif pada game online yakni dapat menambah relasi, menjadi kegiatan refreshing yang bertujuan untuk menghibur diri sendiri, dan dampak dari kegiatan tersebut, para pemain akan merasakan hal yang positif seperti mengurangi rasa kelemahan, kejenuhan, melepas stres, maupun kepenatan. Kemudian, dampak negatifnya yaitu dapat meningkatkan kemalasan seseorang, menyita waktu produktif seseorang, menyebabkan terbengkalainya tugas atau kegiatan seseorang karena game online, dan bahkan dapat menyebabkan seseorang merasa ketagihan. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggambarkan dampak negatif dari game online merupakan suatu kecanduan atau ketagihan, karena penelitian menurut Hans and Brown dalam Kim and Kim pada tahun 2010 menyatakan bahwa istilah kecanduan tidak sesuai untuk menggambarkan dampak negatif dari bermain game online. Menurut DSM-4, kecanduan paling erat kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba dan perilaku patologis seperti perjudian. Game online memiliki beberapa karakteristik dan fitur patologis yang tercantum dalam DSM-4 karena mereka memungkinkan terjadinya interaksi sosial, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik bagi mereka yang bermain game online. Oleh karena itu, dengan adanya dampak bermain game online secara berlebihan, maka diperlukannya pengolahan individu atas perilakunya sendiri melalui beberapa teknik seperti pemantauan diri, evaluasi berdasarkan dampak yang dialami, dan pengolahan konsekuensi perilaku secara mandiri. Teknik tersebut dapat disebut juga sebagai pengaturan diri atau self-regulation. Menurut Brown and Miller, dalam Prasetyana dan Setyaningrum 2020, pengaturan diri atau self-regulation mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan, merencanakan, dan serta melakukan monitoring perilaku dalam mengubah situasi yang ada. Kemudian dalam tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan tentang problematic online game use. Definisi problematic online game use menurut Kim and Kim tahun 2010 mendefinisikan bahwa POGO merupakan gambaran para pengguna internet yang bermain game online secara berlebihan hingga memiliki hasil dampak yang negatif. Dan menurut penelitian Cheng Fuyu mengatakan bahwa problematic online game use dapat menjadi dampak masalah dalam sosial dan emosional seperti depresi, agresi, dan prestasi akademik yang buruk. Kemudian terdapat 5 dimensi problematic online game use, yakni ada euforia, masalah kesehatan, konflik, gagal dalam mengendalikan diri, dan pengalaman hubungan virtual.
Kemudian terdapat beberapa penyebab terjadinya problematic online game use, yakni 1. Preference for online social interaction, kedua motor regulation, dan yang ketiga ialah deficient self-regulation. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi self-regulation. Pengaturan diri didefinisikan oleh Brown and Miller tahun 1998, yakni merencanakan, memantau, serta mengarahkan sikap untuk mencapai sesuatu dan mengatasi berbagai situasi. Kemudian terdapat beberapa aspek atau dimensi self-regulation menurut Brown and Miller tahun 1998. Aspek tersebut ialah receiving adalah langkah awal dalam mengumpulkan informasi terkait tentang masalah yang dihadapi seseorang. Kemudian, evaluating atau mengevaluasi. Jika dikenal sebagai evaluasi, memungkinkan seseorang untuk menilai dan membandingkan masalah eksternal dengan perspektif atau pengalaman pribadi mereka. Kemudian, triggering, membuat kecenderungan untuk berubah dengan mengaktifkan atau mencoba melakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Kemudian, searching, atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya karena dia menyadari perbedaan antara pemikirannya dan lingkungannya. Kemudian, formulating atau planning, yakni merencanakan atau membuat rencana untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan waktu, sumber daya, lokasi, dan faktor lain. Kemudian implementing, atau pelaksanaan rencana rancangan yang telah dibuat sebelumnya dengan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan atau bahkan memperbaiki sikap sehingga batasan perilaku menuju tujuan tersebut tidak terlampaui. Dan yang terakhir adalah assessing atau menilai apakah rencana tersebut berhasil dan apakah upaya yang dilakukan sudah optimal dan diperkuat dari tindakan sebelumnya. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi self-regulation antara lain ada individu, perilaku, dan lingkungan. Saya akan menjelaskan definisi game online menurut Kurniawan tahun 2017 yang mengatakan bahwa game online ialah suatu fitur untuk menghibur dan membantu pengguna mengurangi rasa kebosanan, mengisi waktu luang, atau bahkan membantu pengguna merefresh otak setelah melakukan kegiatan hari-harinya. Kemudian saya akan menjelaskan dewasa awal menurut teori Hawley pada teori Santrock 2011, yakni individu dengan usia 18 hingga 25 tahun pada perkembangan ini tergolong masa transisi, perubahan pola pikir, fisiologi serta perannya di masyarakat, yang mana pada tahap ini individu ditandai dengan kemandirian, kebebasan dalam mengambil keputusan, serta memikirkan masa depan berdasarkan realita. Kemudian saya akan menjelaskan hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis pada penelitian ini ialah HA terdapat peran self-regulation yang signifikan terhadap problematic online game use pada dewasa awal pemain Mobile Legends Bang Bang. Sedangkan HO tidak terdapat peran self-regulation yang signifikan terhadap problematic online game use pada dewasa awal pemain Mobile Legends Bang Bang. Kemudian saya akan menjelaskan metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat kategori penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian berupa non-eksperimental. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode cross-sectional. Kemudian pada responden penelitian, yakni seseorang berusia dewasa awal kurang lebih yang berusia 18 hingga 25 tahun, bermain game online Mobile Legends Bang Bang, menghabiskan waktu bermain game online Mobile Legends Bang Bang minimal 6 jam per hari, dan berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dalam pengambilan teknik sampel, pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling design. Dan peneliti memutuskan untuk menggunakan jenis teknik convenience sampling. Kemudian pada instrumen penelitian yaitu yang pertama ada Self-Regulation Questionnaire atau SRQ dengan skala Likert 5 poin. Sedangkan pada Problematic Online Game Use Scale terdapat skala Likert 4 poin. Dan hasil uji reliabilitas Self-Regulation Questionnaire yang memiliki nilai Cornbreast alpha-nya lebih dari 0,6, yakni 0,928. Kemudian, untuk alat ukur problematic online game use, pada hasil uji validitas terdapat satu item yang tidak valid. Dan hasil uji reliabilitas problematic online game use scale, yakni pada nilai Cornbreast alpha melebihi 0,6. Dalam metode analisis data, penguji melakukan uji normalitas, uji heterokedasitas, dan uji hipotesis.
menggunakan uji regresi linier sederhana. Kemudian saya akan memaparkan hasil penelitian. Yang pertama, terdapat gambaran variabel self-regulation. Berdasarkan tabel di atas, bahwa gambaran variabel self-regulation pada pemain game online Mobile Legends pada kategori rendah sebanyak 64 partisipan dengan presentase 51,2%, sedangkan yang berada pada kategori tinggi sebanyak 61 partisipan dengan presentase 48,8%. Kemudian pada gambaran variabel problematic online game use berdasarkan tabel di atas, yakni pada kategori rendah sebanyak 67 partisipan dengan presentase 53,6%, sedangkan pada kategori tinggi sebanyak 58 partisipan dengan presentase 46,4%. Kemudian hasil uji normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Dengan hasilnya yakni jika P lebih dari 0,05 maka data tersebut dikatakan distribusi normal. Berdasarkan data yang di atas, P yang diperoleh melalui skor residual self-regulation terhadap problematic online game use ialah sebesar 0,200. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Kemudian, pada uji heterokedasitas, yakni berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan, bahwa nilai signifikan variabel self-regulation sebesar 0,854, artinya lebih dari 0,05. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan bahwa data penelitian yang ada tidak terjadi heterokedasitas. Kemudian saya akan menjelaskan hasil uji regresi linear sederhana. Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan regresi linier sederhana pada variabel self-regulation terhadap problematic online game use sebesar 0,016, yakni dapat dikatakan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan hipotesis alternatif diterima. Namun, pada nilai koefisien variabel self-regulation sebesar min 0,326, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peran negatif antara self-regulation terhadap problematic online game use, yang mana dapat diartikan semakin tinggi tingkat self-regulation, maka akan semakin rendah problematic online game use. Begitupun sebaliknya. Kemudian, pada uji koefisien determinasi regresi linier, yakni berdasarkan tabel di atas, bahwa diperoleh nilai koefisien minasi yaitu self-regulation sebesar 0,046. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sebesar 4,6% berkontribusi dalam mempengaruhi problematic online game use, sedangkan 95,4% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Kemudian, kesimpulan pada penelitian ini ialah terdapat peran signifikan self-regulation terhadap problematic online game use pada dewasa awal pemain Mobile Legends Bang Bang. Diskusi pada penelitian ini, yakni walaupun bukan hipotesis utama, namun penelitian ini juga menemukan korelasi negatif signifikan antara self-regulation dengan problematic online game use pada dewasa awal pemain Mobile Legends Bang Bang. Artinya, semakin tinggi self-regulation pada dewasa awal pemain Mobile Legends Bang Bang, maka semakin rendah problematic online game use-nya. Dengan begitu, peneliti ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyana dan Setyaningrum pada tahun 2020, yakni terdapat hubungan negatif signifikan antara self-regulation dengan kecenderungan adiksi game online. Serta penelitian ini juga didukung oleh Kraut pada tahun 2007 yang mengatakan bahwa pentingnya self-regulation dalam mengubah perilaku bermain game online yang bermasalah atau POGU. Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yakni kesulitan mencari partisipan jika berdasarkan karakteristik yang telah peneliti tetapkan. Itu tidak terpenuhi. Nantinya ini akan mempengaruhi hasil tanggapan partisipan melalui pengisian link kuesioner, sehingga hasilnya yang didapatkan kurang sesuai. Kemudian, untuk saran metodologis dan praktis, yakni peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa, mengenai self-regulation dan problematic online game use pada pemain Mobile Legends Bang Bang diharapkan dapat beralih pada game online lain seperti PUBG, Free Fire, dan game online lainnya, serta pada kalangan usia yang berbeda. Kemudian diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menghubungkan variabel problematic online game use dengan
dengan variabel lain seperti self-control. Untuk saran praktisnya ialah para pemain game online diharapkan dapat melatih time management untuk mengatur jadwal kegiatan bermain game online sehingga mampu mengetahui batasan dalam bermain game online agar tidak berlebihan. Dan yang kedua, mencari aktivitas yang lebih bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan seperti fokus terhadap pekerjaan atau perkuliahan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.